Guys, jumlah pinjaman di aplikasi ini adalah 1 juta sampai dengan 3 juta rupiah dengan tenor pinjaman 92 sampai 180 hari dengan suku bunga 30% per tahun. Jadi bagi kamu yang penasaran dengan aplikasi ini, nonton terus video ini sampai selesai karena di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengajukan pinjaman di aplikasi ini hingga cair ke rekening kalian. Pada video kali ini, saya akan merekomendasikan ke kalian satu aplikasi pinjaman online atau pinjol yang mudah cair dengan bunga rendah dan sudah pasti tenor yang panjang. Untuk mendapatkan pinjaman online yang mudah ACC dan mudah cair, itu sangat mudah. Kita hanya perlu mencari aplikasi pinjaman online dan mengisi semua data yang diminta aplikasi pinjaman online tersebut agar kita mendapatkan limit pinjaman. Setelah kita mendapatkan limit pinjaman, kita sudah bisa mengajukan pinjaman. Jadi, sangat mudah mendapatkan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Dan tentunya, kita juga harus melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh setiap aplikasi pinjaman online. Untuk pinjaman online terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Untuk aplikasi pinjaman online yang legal, sudah pasti terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sementara pinjaman online yang ilegal dipastikan belum terdaftar dan tidak memiliki izin di OJK. Jadi, terserah kalian mau pilih yang mana, pinjaman online yang legal atau pinjaman online ilegal. Khusus yang ilegal, kalian pun boleh memilih mau dikembalikan atau tidak. Hal tersebut seperti himbauan dari Kominfo yang mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di aplikasi pinjaman online ilegal. Karena pinjaman online ilegal tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga proses pinjam-meminjam dianggap tidak sah. Ada banyak artikel yang mengangkat informasi dari Kominfo terkait status pinjaman online ilegal ini. Misalnya, salah satunya yang saya bacakan ini dari CNN. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal tidak wajib melunasi hutang mereka. Pasalnya, transaksi di pinjol ilegal tidak sah secara hukum. Secara hukum, hutang yang ada di pinjol ilegal memang nggak perlu dilunasin. Soalnya, transaksi itu nggak sah di mata hukum. Tulis akun Kominfo dalam unggahan Twitter beberapa waktu lalu. Kominfo menjelaskan, baik secara perdata dan pidana, hutang di pinjol ilegal tidak sah. Secara perdata, pinjaman di pinjol ilegal tidak memenuhi unsur perjanjian yang tertuang dalam KUP pasal 13. Kemudian, status ilegal yang disematkan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara otomatis membatalkan perjanjian antara kedua belah pihak di mata hukum. Secara pidana, aktivitas yang dilakukan pinjol ilegal melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 368 tentang melakukan tindak pemerasan. Tidak hanya itu, aktivitasnya juga melanggar KUHP pasal 335 tentang melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Terakhir, Kominfo menilai aktivitas pinjol ilegal juga melanggar Undang-Undang ITE dan mengancam hak dan perlindungan konsumen. Guys, aplikasi pinjol yang saya rekomendasikan ini terbukti bisa mencairkan dana pinjaman yang ada di aplikasi ini. Dan tentunya di sini Anda perlu menyediakan KTP dan buku rekening. Di aplikasi pinjol ilegal ini, bahkan jika data Anda sudah rusak sekalipun, aplikasi pinjol ini masih bisa mencairkan pinjaman kalian. Langsung saja kita ke Play Store, kemudian ketik ngereditin aja. Guys, di sini bisa kita lihat aplikasi ngereditin aja pinjaman kredit ini telah memiliki 2,1 bintang dari 544 ulasan dan telah didownload sebanyak kurang lebih 50.000 kali. Langsung saja kita install. Kemudian kalau sudah, kita klik buka.
Nah, seperti biasa saya akan membacakan sedikit informasi tentang aplikasi ini. Jadi, untuk penggunaan aplikasi, Anda perlu menyetujui fitur yang akan digunakan dan yang akan memperboleh kami menyimpan informasi dari Anda, di antaranya informasi daftar kontak, kemudian alamat, kamera, GPS, penyimpanan, fasilitas, dan daftar aplikasi. Kemudian langsung klik setuju dan lanjutkan. Nah, selanjutnya login. Tapi izinkan dulu ngereditin aja mengambil gambar, izinkan mengakses lokasi perangkat ini, kemudian mengakses kontak, mengelola panggilan, izinkan mengakses foto dan media. Selanjutnya masukkan nomor telepon. Kemudian klik lanjut. Setelah itu masukkan kode verifikasi dan klik lanjut. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengatur password dan konfirmasi kembali kata sandi baru. Kemudian kita klik masuk. Kemudian di sini muncul jumlah pinjaman. Langsung klik ajukan sekarang. Nah, selanjutnya ini verifikasi informasi identitas, informasi dasar, dan informasi bank. Kita klik informasi data dan identitas. Nah, kemudian muncul pop-up seperti ini, klik izinkan aja. Nah, setelah itu kita diminta untuk upload foto bagian depan KTP. Dan selanjutnya diminta untuk pengenalan wajah atau verifikasi wajah. Kemudian klik konfirmasi. Setelah itu klik izinkan lagi. Nah, di sini kita diminta informasi data diri. Kita di sini mengisi nama lengkap, kemudian masukkan nomor KTP, nomor WhatsApp, kemudian masukkan email, kemudian pendidikan, status perkawinan, kemudian tujuan pinjaman. Silakan pilih pemasukan per tahun, pilih lokasi tempat tinggal, kemudian silakan masukkan alamat lengkap kita tinggal. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi kontak darurat. Silakan pilih 3 nomor dari daftar kontak kita, baik kerabat, teman, ataupun pasangan. Kemudian selanjutnya kita mengisi informasi pekerjaan. Di sini kita perlu mengisi status karyawan kita, kemudian di perusahaan apa, alamat perusahaan. Selanjutnya kita perlu mengisi lama kerja dan jabatan, sekaligus tanggal gajian. Langsung kita klik konfirmasi. Nah, pada tahap selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi bank. Nah, di sini silakan pilih nama akun bank, kemudian silakan masukkan nomor rekening dan klik konfirmasi. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan limit pinjaman dan sudah bisa langsung mengajukan. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.